Om, bikin tutorial budget 100.000 per hari untuk satu campaign menuju ke landing page, objective sales. Saya udah coba tapi nggak ada hasilnya. Nah, ini adalah pertanyaan dari Mas siapa nih? Fighter Indonesia gitu ya. Kita akan coba jawab di video kali ini. Simak yang berikut ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Omar di channel YouTube-nya yang cetar membahana ini. Alhamdulillah ketemu lagi teman-teman. Buat yang baru aja nonton video-videonya Bang Omar, salam kenal dan tentunya yuk subscribe biar nanti dapetin tips-tips kemudian strategi-strategi yang terkait dengan bisnis propertinya teman-teman. Nah, bagi yang mau konsultasi atau mau lebih dalam lagi ngobrol sama Bang Omar, ini ada linknya nih. Silakan teman-teman nanti klik di sini menghubungi Bang Omar ya dengan biaya yang sangat terjangkau. Kita bisa awalan dulu nih ngobrol-ngobrol nih. Anggap aja kita ngopi di kafe sambil ngobrol, sambil nyantai, sambil nyantap snack-snack gitu ya. Terus nanti kita obrolin lebih dalam bisnis properti teman-teman. Nah, sekarang kita jawab dulu nih pertanyaannya teman kita tadi. Kita masuk slide aja ya biar penjelasannya lebih mantep dan lebih nempel. Yuk kita simak. Oke, kita mulai bahas ya kesalahan FB Ads yang bikin hasilnya nol besar alias boncos. Nah, ini berawal dari pertanyaan ya, Om bikin tutorial ya gimana dengan 100.000 per hari, ternyata Mas Fighter Indonesia ini tuh hasilnya zong ya, dia nggak dapetin lah ya konversi ataupun result ya. Padahal dia udah pakai budget 100.000 per hari untuk satu campaign. Dia pakai iklan yang click to landing page, lalu pakai objektifnya sales. Saya udah coba nggak ada hasil. Mungkin dengan menggunakan teknik yang nanti kita bahas ini bisa gitu ya. Oke, ya sebenarnya ya seperti yang saya bilang ya 100.000 ini budget yang sudah cukup memadai sebenarnya, walaupun masih cukup minim, tapi cukup memadai lah, bisa kita jalanin lah gitu ya. Oke, kita langsung bahas aja. Saya juga begitu ya, sama ya, saya pernah ngalamin ya. Ini budgetnya mirip-mirip lah, 100 ribuan ya, nih awal-awal saya ngiklan ya. Jadi kita bisa lihat di sini, yang di sini hasilnya zero ya, kemudian yang di atasnya tuh hasilnya bisa 69 ya resultnya gitu ya. Nah, ini the same project, the same case-nya sama nih ya. Saya jual rumah di daerah Cisauk gitu ya. Ya ini memang bedanya ada di konten gitu dan juga di targeting. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Jadi keadaan ini mungkin saja ya teman-teman mengalaminya. Jadi jangan khawatir karena ada solusinya. Kesalahan pertama bisa jadi adalah ads kreatifnya nggak bagus. Jadi teman-teman, di Meta Ads ini sebenarnya kita tuh dikasih guidance sebenarnya. Dikasih guidance itu artinya kita kan ada yang namanya dashboard gitu ya. Nah, dashboard itu fungsinya kan nanti ada hasil dari iklan kita, ada beberapa indikator-indikator atau istilah kita namanya metrik ya, atau lebih dikenal lagi dengan North Star metric. Artinya kita punya panduan gitu ya supaya iklan kita tuh nggak boncos gitu. Nah, kayak contoh misalnya ads kreatif ini panduannya adalah misalkan CTR-nya gitu ya, click through rate-nya. Jadi seberapa banyak iklan kita tuh diklik sama orang. Nah, kalau ini di bawah threshold, atau threshold itu istilahnya apa ya, di bawah standar gitu ya, itu akhirnya nanti iklan kita jarang yang ngeklik. Nah, makanya indikatornya bisa jadi ads kreatifnya nggak bagus gitu. Coba dicek gitu ya. Jangan-jangan asal gitu loh bikin ads kreatifnya. Teman-teman nanti bisa tonton ya di video saya yang sebelumnya, saya pernah ngasih tuh ya. Gimana sih caranya membuat ads kreatif yang menarik. Silakan nanti dicari. Atau nanti saya kasih linknya di atas ini. Oke, so solusinya gimana Bang? Solusinya ya ini, dites dulu. Jadi teman-teman beriklan di Facebook atau Meta itu jangan asal iklan gitu ya. Artinya punya budget langsung gas iklan gitu ya. Tapi ada fase-fasenya ya. Kalau saran saya tuh ada
ada beberapa tahapan, bukan saran ya. Memang ini adalah best practice-nya ya, atau istilahnya apa ya, bahasa keren itu step by step-nya itu adalah kita harus testing dulu teman-teman. Selalu upayakan testing, dan dengan budget sekian tadi coba deh cari 2 sampai 3 winning ads kreatif. Ini kurang nih, misalnya winning ads kreatifnya. Dites dulu, konten-kontennya itu dites supaya nanti kita bisa pakai baru ke campaign yang sesungguhnya. Nah, contoh begini teman-teman ya, contoh yang case yang tadi ya. Yang nggak work tuh yang ini nih ya. Ini campaign udah mati semua sebenarnya. Nah, itu hasilnya 0. Hasil 0. Ternyata saya pakai video. Tadi saya pikir pakai video bagus nih karena memang situasinya, lingkungannya, spesifikasinya itu bagus banget itu di video gitu. Tapi ternyata hasilnya zero gitu loh. Nah, begitu saya ganti dengan single image ya. Dan ini memang cukup banyak ya single image-nya. Kita coba, ternyata ada yang works, ada yang nggak works. Ya tapi dia lebih ada hasilnya gitu loh. Nah, jadi ternyata bisa jadi ternyata image malah lebih works daripada video. Makanya tergantung nanti bagaimana kita mentesnya ya teman-teman ya, supaya teman-teman nanti juga jangan di-losin aja iklan tuh, selalu dipantau, selalu dimonitor. Nanti tuh ada teknis-teknis tertentunya lah. Nah, buat teman-teman nanti mau belajar Meta Ads for Property Success, saya lagi buat e-course-nya, nanti bisa ikut aja. Nanti cari aja linknya lah di bawah ini di deskripsi ini gitu ya. Oke, berikutnya apalagi kesalahan kedua ya, tentu saja nanti hubungannya dengan targetingnya juga ngaco gitu loh. Jadi pokoknya kalau di ujungnya resultnya tuh nggak ada, itu udah paling tinggi tuh, berarti ada kesalahan-kesalahan fatal nih di step-stepnya gitu ya. Jadi tadi ads kreatifnya, nah sekarang di targetingnya bisa jadi targetingnya ngaco ya. Nah, makanya seperti yang tadi lagi, solusinya adalah dites dulu gitu loh. Nah, dengan budget yang ada tadi, tes dulu beberapa hari ya. Saran saya testing itu coba di 3 hari sampai 5 hari lah gitu ya. 3 hari cukup sih sebenarnya. Ada guidance-nya, at least kita udah nge-reach ke 2000 ya, udah reach-nya tuh udah 2000-an lah gitu ya. Jadi nanti datanya itu cukup gitu loh, nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak juga. Budgetnya nggak terlalu banyak juga gitu loh. Nah, ini jadi temuin ya winning targetingnya gitu 2 sampai 3. Supaya nah tadi iklannya jadi works gitu ya. Nah, gimana caranya? Nih, kita kasih deh contohnya langsung ya. Nggak apa-apa, nanti lihat, kalau tadi bisa lihat kalau gimana sih cara ads kreatif itu supaya lebih bagus gitu kan, ada di video saya yang sebelumnya. Contohnya gini nih, kita mau ngetes targeting ya, kita mau ngetes targeting pakai image yang sama di campaign yang sama ya. Ini semua sama nih, di sini gambarnya sama, copywritingnya sama gitu, dibedain di ad setnya ya. Nanti akan kelihatan mana yang works, mana yang enggak gitu ya. Nah, tadi ingat 3 hari ya, minimal 3 hari sampai reach-nya minimal 2000, sampai datanya tuh cukup gitu ya. Nanti dilihat, nanti mana ya, kita adu aja nih. Nah, kalau misalkan yang ini jelek, matiin, masukin lagi ad set baru, tes lagi gitu loh. Ya kasih waktu 1 mingguan lah kita untuk testing ini gitu loh, supaya nanti bisa dapetin winning. Kalau ini tadi apa nih? Winning targeting gitu ya, harus winning duluan ya. Nah, yang berikutnya baru nih kita mau tes let's say ads-nya gitu, ads kreatifnya gitu. Nah, maka yang disamain adalah ad setnya, targetingnya kita samain. Ini misalkan targeting interest, ini apa, broad gitu ya. Nah, ini image-nya dibedain gitu loh. Bukan gitu. Ini kan kita mau ngetes ini ya, mau ngetes image ya, mau ngetes ads kreatifnya gitu maksudnya. Ini kita samain nih, ini misalkan targetingnya untuk interest A gitu. Nah, disamain interest A juga. Baru di sini dibedain nih gambarnya gitu loh, dibedain banget gitu loh angle dari iklannya. Nanti misalkan ini nggak bekerja, ya matiin, bikin lagi adsetnya sama dengan ads kreatif yang berbeda gitu. Nanti akan dapetin 2 sampai 3 ads kreatif, misalkan image atau video yang bisa teman-teman pakai untuk beriklan. Nah, begitu. Jadi
Gitu ya. Semoga bermanfaat dan komen-komen aja. Ada pertanyaan apa biar Bang Omar nanti jawab. Sama-sama teman-teman bisa belajar. Ya. Oke. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.